Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4976-4977. Dev tetap diam, wajahnya penuh ketegangan. Jika mereka membuat para prajurit di kota itu waspada, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Menantu laki-laki, jika kita melewati tempat ini, aku khawatir kita harus berjalan jauh dan bertemu pos pemeriksaan lainnya. Bai berkata pada Dev. Mereka sudah ada di sini dan pegunungan berada tepat di depan mereka. Jika mereka mengambil jalan memutar, mereka akan membuang-buang waktu. Kita harus mengambil jalan memutar. Ini bukan kota sama sekali, tetapi barak besar yang dipenuhi prajurit bersenjata lengkap, mungkin jumlahnya puluhan ribu orang. Dev mengikuti Bai dan Feng Xian dan berkata, "Ambil jalan memutar, ayo ambil jalan memutar sekarang." Ketika si gila abadi dan Bai mendengar ini, mereka berlari lebih cepat dari Dev. Untuk melewati kota dan memasuki pegunungan dari arah lain, Dev dan rekan-rekannya berjalan ratusan mil lagi. Namun tak lama kemudian, kota lain muncul di hadapan mereka. Namun, kota ini jelas jauh lebih kecil, dan di atas gerbang kota berdiri sejumlah besar prajurit berbaju besi hitam. Dev dan anak buahnya baru saja mendekati kota, dengan jarak ratusan mil yang masih harus ditempuh, ketika mereka melihat sejumlah besar prajurit terbang keluar dari kota. Para prajurit ini langsung menuju ke tempat Dev dan anak buahnya berada. "Cepat sembunyikan auramu, siapa yang membocorkannya?" Dev terkejut ketika melihat ini. Mereka jelas-jelas menyembunyikan aura mereka, jadi mustahil bagi mereka untuk ditemukan oleh para prajurit dari jarak sejauh itu. "Ini aku," kata Niu Ben dengan sedikit malu. Ternyata orang ini sudah lama menyembunyikan auranya, namun kemampuannya kurang mumpuni, akhirnya auranya bocor. Melihat ini, Dev hanya bisa melambaikan tangannya, dan sebuah formasi penghalang muncul, menghalangi aura beberapa orang, dan kemudian dia dengan cepat meninggalkan posisi semula. Sejumlah besar prajurit mengepung tempat Dev dan anak buahnya berada sebelumnya, tetapi mereka tidak menemukan siapapun. "Carilah mereka, mereka tidak bisa lari jauh." Kapten Zanbing segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari kemana-mana. Dev dan anak buahnya memanfaatkan fakta bahwa kota itu kosong dan mencoba untuk menyerbu kota dengan cepat. Tetapi ketika Dev dan anak buahnya diam-diam tiba di gerbang kota, tiba-tiba sekelompok prajurit lain bergegas keluar dari kota. Kali ini, tidak ada pihak yang menduganya dan mereka bertemu seperti ini. Sikat, Dev bereaksi cepat dan mengayunkan pedang pembunuh naga seketika, dengan ribuan energi pedang menebas ke arah prajurit di depannya. Para prajurit ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan semuanya tewas tragis di tempat. Dev kemudian menggerakkan api di telapak tangannya, lalu ia menyalakan api dan membakar mayat-mayat itu menjadi abu. Jika tidak, begitu banyak mayat yang tergeletak di gerbang kota akan segera ditemukan. Sekarang Dev sudah menghancurkan mayat-mayat itu dan menutupi semua jejaknya, butuh waktu bagi pihak lain untuk menemukannya. "Ayo, jalan." Beberapa orang terbang ke langit dan langsung menyerbu kota. Karena tidak ada prajurit yang menjaga tempat itu, tidak ada seorang pun yang memperhatikan keberadaan Dev dan teman-temannya. Setelah melewati kota ini, pegunungan akhirnya terlihat. Pegunungan yang berjajar rapi itu tampak membentang sejauh mata memandang, dan ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari Gunung Tianmo di dunia surga dan manusia. "Ayo pergi, kota-kota di atas pegunungan ini jumlahnya lebih sedikit. Begitu kita melewati pegunungan ini, kita akan mencapai wilayah manusia binatang lainnya. Kita tidak perlu bersembunyi di sana-sini lagi." Dev melihat pegunungan megah di depannya dan menghela napas panjang lalu berkata, "Membangun kota di pegunungan membutuhkan tenaga kerja dan sumber daya keuangan yang sangat besar, jadi jika menyangkut pegunungan, ukuran kota harimau terbang jelas jauh lebih kecil." Dev dan rekan-rekannya bergerak cepat di sepanjang pegunungan, dan setelah menempuh perjalanan 1000 mil, mereka tidak melihat satu kota pun. "Kakak Chen, bisakah kamu istirahat sebentar? Aku tidak bisa mengimbanginya," Niu Ben berkata sambil terengah-engah. Lagi pula, Niu Ben masih muda, dan tenaga yang terkuras dalam tubuhnya belum bisa segera terisi kembali, maka ia harus istirahat. "Baiklah, istirahatlah. Tidak perlu berlarian, aku akan memeriksa bagian depan." Dev hanya memasang formasi ilusi dan membiarkan si gila abadi dan yang lainnya memasukinya. Jika ada orang lewat, mereka tidak akan dapat menemukannya. Setelah menenangkan beberapa orang, Dev menghilang dalam sekejap. Dev berlari cepat menuju kedalaman pegunungan. Tanpa beban membawa Niu Ben, kecepatan Dev jauh lebih cepat, dan hanya jejak bayangan yang bisa terlihat. Saat Dev terus masuk lebih dalam ke pegunungan, dua kota segera muncul di depan matanya.
Kedua kota ini mencakup hampir seluruh pegunungan, menghalangi jalan mendaki gunung. Hanya ada satu jalur antara kedua kota itu, dan kedua kota ini seperti dua pintu. Setelah melihat pemandangan ini, Dev semakin merasa bahwa kota kecil di gunung itu pasti luar biasa dan pasti ada orang penting di sana. Bahkan kota utama tempat Jiechong berada tidak memiliki dua kota untuk menggemakan pertahanan, dan dua kota yang tiba-tiba muncul sekarang pasti melindungi kota kecil yang tampaknya tidak mencolok di pegunungan. Ada sejumlah besar prajurit yang berjaga di kedua kota ini, dan ada cakram besar di setiap gerbang kota. Dev tidak tahu untuk apa itu digunakan. Tetapi jelas bahwa skala dan kekuatan kedua kota ini pasti lebih kuat daripada kota-kota lainnya. Yang paling penting adalah tidak ada jalan memutar dan mencapai puncak gunung. Apalagi banyak sekali prajurit yang berpatroli di kedua kota itu dan pertahanannya pun sangat ketat. Setelah mengamati sejenak, Dev diam-diam mundur. Bagaimana? Bisakah kita menyeberangi pegunungan dan mencapai daerah ras binatang lainnya? Melihat Dev kembali, Bai Yi bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, ada dua kota yang menghalangi jalan di depan. Kita harus melewatinya. Saudaraku, tidak bisakah kita memutarinya? Si gila abadi bertanya. Tidak, kita harus bisa melewatinya. Jika kita tidak bisa melewatinya, kita hanya bisa kembali, dan kemudian kita pasti akan dikejar, kata Dev. Menantu laki-laki, berapa skala kedua kota ini? Apakah mudah untuk dibobol? Bai Yi bertanya dengan cemas setelah mendengar ini. Tidak mudah untuk menerobos masuk. Pasti ada puluhan ribu prajurit di kedua kota ini. Sekarang kita hanya bisa berharap agar informasi mereka tidak berada di tempat yang salah dan kami dapat lolos begitu saja, kata Dev. Lagi pula, mereka semua adalah manusia binatang, jadi wajar saja jika mereka keluar masuk gerbang kota. Tetapi Dev khawatir berita mereka sudah disebarkan ke sini oleh Jiezong. Kalau begitu, mereka mungkin akan dikenali segera setelah mereka memperlihatkan kepalanya. Ayo kita coba, dan bersiap untuk bertarung. Bai Yi mengangguk. Keempat pria itu berjalan menuju kedua kota itu. Ketika mereka tiba di gerbang kota, mereka melihat sejumlah besar prajurit berdiri di gerbang kota. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius dan memancarkan aura dingin. Dev menarik napas dalam-dalam lalu berjalan menuju gerbang kota. Berhenti. Sekelompok tentara menghentikan Dev dan kelompoknya, lalu bertanya dengan suara dingin, dari mana asalmu? Kami datang dari kota utama dan ingin bertemu beberapa teman. Saat Dev berbicara, dia sebenarnya mengeluarkan sekantong koin abadi, bermaksud menyuap kapten prajurit yang menjaga gerbang kota. Lagi pula, trik ini telah dicoba dan diuji di dunia sekuler, dan tidak ada orang yang tidak mencintai uang. Namun siapa sangka begitu Dev mengeluarkan koin abadi, sang kapten prajurit mengernyitkan dahinya. Siapa kamu? Kepung mereka. Dev dan anak buahnya langsung dikepung oleh sekelompok prajurit. Dev tertegun sejenak, dia tidak mengerti apa yang dimaksud kapten prajurit itu. Mungkinkah dia tidak puas dengan kurangnya koin abadi? Apakah kamu tidak puas karena jumlahnya terlalu sedikit? Aku masih punya sedikit, berikan saja pada saudara-saudara untuk dimainkan. Dev mengeluarkan sekantong koin abadi lainnya. Kali ini kapten prajurit tampak lebih marah. Kamu mempermalukanku, kamu jelas bukan dari kota harimau terbang kami. Siapa kamu? Kapten prajurit langsung menghunus senjatanya. Saudaraku, tidak ada aturan seperti itu di ras binatang kita. Mengapa kamu memberi mereka hadiah? Bukankah ini seperti tamparan di wajah? Ketika si gila abadi melihat tindakan Dev, dia terdiam. Bersambung.